Coba tebak, bentuk apakah ini? Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Ya, betul adik-adik, ini adalah tongkat gembala dan domba. Hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan tentang para gembala. Nah, ini nih para gembalanya. Tada! Tapi sebelum kita mulai, kita mau bersatu hati terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Marshall mulai ya, adik-adik ceritanya. Suatu malam ada para gembala. Nah, ini nih adik-adik para gembala. Jadi, nggak cuma satu gembalanya, tapi ada beberapa. Pada waktu malam, mereka sedang menggembalakan hewan ternak. Nah, ini hewan yang mereka gembalakan nih adik-adik. Meh, meh. Nah, jadi tugas gembala adalah menggembalakan ya hewan ternak. Salah satunya adalah domba contohnya. Nah, ketika para gembala sedang menggembalakan hewan ternak pada waktu malam, tiba-tiba adik-adik ada yang datang. Yang datang itu adalah malaikat Tuhan. Nah, ini malaikat Tuhannya. Ketika malaikat Tuhan ini datang, ada cahaya yang begitu terang sehingga para gembala adik-adik pada waktu itu yang melihat malaikat Tuhan menjadi sangat ketakutan. Terus akhirnya adik-adik, malaikat Tuhan ini berkata kepada para gembala supaya mereka jangan takut. Jangan apa? Jangan takut. Sebab ternyata ada kabar sukacita yang mau disampaikan oleh malaikat Tuhan ini kepada para gembala. Malaikat Tuhan ini berkata kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagi mereka, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat Tuhan ini kepada para gembala pada waktu itu adalah kabar mengenai lahirnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, di mana Yesus Kristus lahir di kota Daud atau di kota Bethlehem adik-adik. Dan setelah malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada para gembala ini adik-adik, tiba-tiba ada juga malaikat-malaikat Tuhan lainnya yang datang dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, malaikat Tuhan ini berkata loh kepada para gembala bahwa ada ciri dari anak yang dilahirkan itu, di mana anak yang dilahirkan itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Adik-adik tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat makan hewan ternak, jadi adanya di kandang binatang. Itulah pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Setelah itu adik-adik malaikat Tuhan pun kembali ke sorga. Lalu adik-adik setelah para gembala ini mendapatkan pesan bahwa Juru Selamat telah datang ke dalam dunia dan lahir di kota Daud atau di kota Bethlehem, mereka pun langsung pergi dengan cepat adik-adik menuju kota Bethlehem. Ayo kita pergi untuk melihat Juru Selamat yang telah lahir ke dalam dunia itu. Singkat cerita adik-adik, mereka pun akhirnya tiba di tempat di mana Yesus ada. Di sana mereka berjumpa dengan Yusuf, Tara, berjumpa dengan Maria, Tara, dan juga berjumpa dengan Juru Selamat dunia. Siapa sih Juru Selamat dunia? Yesus. Nah, ini Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, Tuhan Yesus lahir, datang ke dalam dunia dalam suatu kesederhanaan. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang mewah, tetapi di kandang binatang yang mungkin buat sebagian orang hina, bau, kotor. Tapi Tuhan Yesus rela loh adik-adik untuk datang dalam kesederhanaan, karena Tuhan Yesus mencintai kesederhanaan. Jadi kita kembali diingatkan ya, bahwa
Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengasihi setiap manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Jadi, Natal itu bukan berbicara mengenai harus ada lampu, harus ada aksesoris yang megah, tetapi di dalam kesederhanaan pun kita dapat merayakan Natal. Kita dapat merayakan kelahiran Yesus. Siapa yang mau merayakan Natal hari ini? Angkat tangannya. Mau ya? Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa? Angkat tangannya. Mau ya? Percaya ya? Yuk adik-adik, sebelum Kak Marshall tutup, kita mau hafalan terlebih dahulu ya. Dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kak Marshall bacakan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan Kak Marshall, untuk menyelamatkan adik-adik semua, supaya kelak kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita bisa masuk ke dalam sorga karena kita telah memperoleh pengampunan dosa. Yuk adik-adik, kita mau tutup ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, dan kami mau menerima Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Kau datang ke dalam dunia dalam suatu kesederhanaan, dan kami pun mau belajar untuk mencintai kesederhanaan karena kami tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih yang begitu nyata bagi kami. Dan biarlah kami juga mau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Once again, selamat merayakan Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.